Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Lalita dengan NPM 190325099 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas topik ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang uang dan bank, serta permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, membahas tentang uang. Nah, uang itu secara mendasar itu uang adalah alat tukar yang sah. Kita gunakan untuk mempermudah transaksi jual beli maupun pembayaran barang dan jasa. Nah, selain itu tuh selain menjadi alat tukar, uang itu tuh mempermudah sebagai penyimpanan nilai. Artinya nilai dari uang tersebut bisa kita simpan untuk digunakan di masa depan. Kemudian yang kedua ada bank. Nah, bank itu adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya ada dua. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua adalah menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau debit atau leasing. Tidak cuma itu, bank juga tuh menyediakan berbagai jasa layanan keuangan lainnya dan punya peran besar dalam mendorong kelancaran sistem pembayaran kita. Kemudian kita masuk ke konsep makronya. Nah, ketiga ada permintaan uang. Nah, maksudnya tuh adalah keinginan kita atau masyarakat untuk memegang uang tunai atau saldo kas. Kenapa sih orang mau pegang uang kas? Menurut teorinya ada tiga tujuan utama. Yang pertama ada untuk transaksi sehari-hari. Yang kedua ada berjaga-jaga mengantisipasi kebutuhan tak diduga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah spekulasi, misalnya memanfaatkan perubahan harga aset. Nah, besar kecilnya permintaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pendapatan kita, tingkat suku bunga, harga atau inflasi, total kekayaan, sampai ekspektasi masyarakat ke depannya. Nah, kebalikan dari permintaan adalah penawaran uang. Nah, ini tuh jumlah total uang yang beredar di dalam perekonomian pada waktu tertentu. Jumlah yang beredar ini tuh nggak muncul begitu aja, melainkan ditentukan oleh kebijakan bank sentral kalau di negara kita, yaitu Bank Indonesia, serta aktivitas penciptaan uang viral oleh bank umum. Nah, faktor yang mempengaruhi antara lain itu tuh kebijakan moneter BI, tingkat suku bank bunga, giro wajib minimum, operasi pasar terbuka, hingga perkembangan teknologi sistem pembayaran yang kita pakai saat ini. Kemudian yang terakhir itu ada kenapa sih kita harus memahami ini, karena keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang itu sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kalau penawaran uang lebih besar permintaan uangnya, artinya uang yang beredar terlalu banyak. Dampaknya tuh bisa memicu inflasi, harga barang naik, dan daya beli itu makin turun. Nah, sebaliknya kalau penawaran lebih kecil dari permintaan uang, bisa terjadi deflasi, yaitu beresiko membuat pertumbuhan ekonomi melambat dan pengurangan naik. Jadi intinya tuh keseimbangan uang yang beredar saat sangat mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan. Itu adalah penjelasan singkat konsep uang dan perbankan. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana uang bekerja di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.